Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari namanya mungkin pendapat kali ya. Dari sekitaran polemik Satgas Anti Mafia Bola. Nah, beberapa hari yang lalu kami sempat melihat video di channel YouTube-nya Gocek Bung Towel. Di sini beliau ini menceritakan berbagai narasi. Salah satunya adalah yang kami amati ini tentang, atau Bung Towel ini bilang lebih tepatnya mempertanyakan kinerja Komdis PSSI. Wah, bagus tuh, ada yang kritik Komdis. Ntar dulu. Yang dikritik Bung Towel ini bukan soal berbagai denda Komdis pada klub loh, tapi Bung Towel ini menyindir Komdis kita ini yang belum juga ambil sikap pada PSS Sleman. Jadi kata Bung Towel, Satgas Anti Mafia Bola kan udah ngasih tahu nih para tersangka match fixing. Ada wasit, ada match komisioner, ada kurir, ada juga orang klub dan salah satu klub yang jadi tersangka. Kenapa sampai saat ini belum ada tindakan dari PSSI, khususnya Komdisnya buat hukum ini klub? Oke, sebelumnya kami akan sedikit jelaskan atau kasih tahu juga sebentar ya. Jadi Satgas Anti Mafia Bola ini tuh ada dua versi loh ya, yakni versi polisi atau Polri dan juga versi independen. Nah, versi Polri ini dipimpin oleh Irjen Polisi Asep Edi, sementara untuk Satgas Independen dipimpin oleh Marwan Sirait. Oke, itu dulu ya. Nah, di sini Bung Towel ini bilang Satgas Anti Mafia Bola versi Polri udah umumkan tersangka, yang artinya jika seseorang atau sebuah badan yang udah ditetapkan sebagai tersangka, maka seharusnya sudah tidak bisa berkecimpung di sepak bola. Wasit udah tidak boleh pimpin pertandingan lagi. Begitu juga dengan klub, harusnya klub yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah tidak bisa lagi berkecimpung ataupun ikut dalam liga selama proses ini berjalan. Ini versi Satgas Polri loh ya. Nah, makanya ini tuh dipertanyakan sama Bung Towel, kenapa udah ditetapkan sebagai tersangka tapi kok PSSI-nya diem aja? Kenapa para tersangka ini masih berkeliaran? Itu secara singkatnya ya pertanyaan Bung Towel ini. Kami pribadi udah coba selidiki hal ini jauh sebelum Bung Towel rilis video ini. Tim kami udah coba cari info dari berbagai sumber di PSSI soal ini. Tapi dalam proses pencarian info ini, kami ini mengalami beberapa kendala. Seperti kami ini dilarang merekam, dan kebanyakan yang kami tanyakan itu tutup mulut. Ya, mulai dari Esko PSSI hingga jajaran PSSI yang lain. Nah, akhirnya kesimpulan kami di sini ada dua versi nih. Versi yang pertama, menurut kami ya, PSSI ini mungkin saja memang benar lemah ya, kalau harus hukum klub yang dimiliki oleh anggota Esko atau mantan anggota PSSI. Ini cuma asumsi loh ya. Terbukti soal denda aja nih ya, pada tim-tim yang dimiliki oleh anggota Esko atau para mantan anggota Esko itu pasti lebih ringan dibanding ke tim yang notabene tanpa ada orang Esko di dalamnya. Itu cuma pendapat kami loh ya. Versi yang kedua, menurut kami ya, ini cuma asumsi loh ya, ingat ya. PSSI ini mungkin lagi mikir nih, kalau sekarang PSSI ini dicopot dari Liga 1, apa imbasnya pada Liga? Apakah harus susun jadwal ulang putaran 2 atau justru liganya di stop total? Mungkin begitu ya, PSSI ini lagi mikir ya. Sebab kalau kita tahu nih, pada kasus Calciopoli Juventus aja, Juventus masih bisa tetap bermain sampai liga akhir. Nah, barulah di akhir musim baru ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya turun ke seri B. Jadi mungkin itu ya pertimbangan dari PSSI, itu versi yang kedua loh ya. Nah, gimana menurut kalian? Versi yang mana nih yang menurut kalian benar nih? Apakah memang PSSI ini lemah kalau jatuhkan sanksi pada klub yang dimiliki anggota Esko PSSI, atau memang PSSI ini lagi mikirin takutnya liga kacau kalau emang PSS Sleman ini langsung dicopot? Tapi dengan catatan loh ya, PSSI ini nggak mikirin liga loh ya. PSSI ini cuma mikirin timnas. Nah, kenapa PSSI ini belum dihukum? Karena mungkin pemikiran PSSI gini, kalau PSS Sleman sekarang dihukum, terus takutnya terjadi keributan yang akhirnya FIFA bereaksi dan jatuhkan sanksi. Akhirnya apa? Timnasnya berantakan. Itu yang dipikirkan oleh PSSI mungkin kali ya. Nah, gimana menurut kalian pendapatnya? Silahkan komen sendiri. Dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia udah tahu kali ya, lolos secara mutlak ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan langsung masuk ke grup F melawan Vietnam, Filipina, dan Irak.
dan tanggal 16 November nanti Indonesia akan langsung berhadapan dengan Irak. Nah, dengan 2 laga kemenangan Indonesia ini atas Brunei, maka poin Indonesia bertambah 17,3 poin, yang artinya jika sesuai urutan Indonesia ini harusnya sih masuknya ke posisi 144. Tapi ternyata Indonesia masih atau cuma naik satu level, satu tingkat aja ke posisi 145 dunia. Lalu apakah ini pencapaian terbaik sejauh ini? Tentu tidak ya, sebab di tahun 2011 silam Indonesia ini pernah ada di posisi 142 dunia loh. Ya, Indonesia memang harus bisa raih poin penuh saat kualifikasi tahap kedua jika ingin masuk ke 100 dunia. Nah, ini menarik nih, sebab di kualifikasi tahap 2 ini kita akan melawan bestie kita, Vietnam, yang pada saat yang sama ketika Indonesia membantai Brunei 0-6, Vietnam pun justru dibantai Korea Selatan dengan skor yang sama 6-0. Tapi Vietnam tetaplah Vietnam, meskipun udah kalah telak lawan Korsel, tetap sombong cuy. Media Vietnam The Tong mengatakan dengan permainan Indonesia saat melawan Brunei yang seperti itu, ini akan membuat timnas Vietnam dengan mudah menghancurkan Indonesia. Sombong amat. Sombong amat. Tapi hal berbeda justru dituliskan harian Vietnam lain, yakni Soha, yang bilang Vietnam akan kesulitan melawan Indonesia sebab di putaran 2 nanti Indonesia akan memakai pemain yang berbeda dengan ada tambahan 2 pemain Eropa baru. Ya, harian Soha menyebutkan Indonesia di kualifikasi tahap 2 ini akan pakai 11 pemain naturalisasi yang bisa membuat Vietnam kesulitan. Ya, nikmatin aja lah guys lah. Aneh emang di negara kita mah nggak pernah loh nyinyirin mereka, tapi mereka kok sering banget ya caper sama kita. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Datangnya Tyrone Del Pino atau kembalinya Tyrone Del Pino ini apa ya? Ada 2 hal sih yang terjadi di Persib. Ada yang senang, ada juga yang sedih. Yang senang tentu saja Alberto Rodriguez, sebab dengan kembalinya Tyrone, otomatis si Beto ini ada teman ngobrol. Soalnya selama Tyrone pergi, Beto ini jarang banget ngobrol sama para pemain Persib lain. Ya wajar, sebab si Beto ini kan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi lamun cek orang Sunda mah diomong ke naon wae oge ku babaturanana, heueuh wae mah nama dateng ngarti. Yang sedih ya tentu saja Levi Madinda. Bahkan di instastorynya Levi ini memposting foto dengan tulisan Gabon Airlines yang mengisyaratkan jika dirinya ini akan segera pergi atau pulang ke Gabon. Kasian ya si Levi, padahal mah kerbogoh-bogohna ka Persib eta teh. Kalau kata orang Jawa sih, ditinggal pas sayang sayangi. Tapi tentunya saat ini keputusan ada di tangan Boyan Hodak, sebab Persib sudah berencana menawarkan kontrak sama Levi Madinda, tapi kan butuh persetujuan Boyan Hodak, persetujuan agen, dan persetujuan klub Levi, yakni JDT. Hodak sendiri belum bisa memutuskan siapa yang akan dipilih, apakah Levi atau Tyrone, sebab Hodak pun serba salah. Kalaupun pakai dua-duanya, siapa yang mau dikorbankan? Ya udah, tunggu aja lah kalau ini ya. Di sisi lain, Persib pun kabarnya akan meminjamkan satu lagi pemain lokalnya, yakni Abdul Aziz. Abdul Aziz kabarnya akan dipinjamkan ke tim Bali United dengan opsi permanen di akhir musim. Jika ini terjadi, ini artinya akhir dari era emas Persib, di mana Erwin, Aziz, dan Hen-Hen adalah 3 sejoli yang didatangkan bersama. Apalagi jika Febri pun jadi dilepas ke salah satu tim Liga 1, ya udah berakhirlah semua era emas Persib. Tapi jangan salahkan Boyan Hodak sepenuhnya lo ya. Karena pelatih itu ya cuma pakai pemain yang memang sesuai skema dan belum tentu juga dengan gaya melatihnya. Dado, Aziz, Febri, Erianto, dan lain-lain ini hengkang, itu gara-gara dibuang, nggak sepenuhnya juga. Ya mungkin aja para pemain ini tuh memang mereka ingin dapatkan menit bermain lebih, dan akhirnya mereka ini nawarin diri ke klub lain gitu.
Dari Persebaya, kemarin waktu kami bilang Persebaya ini mengincar bek asal Australia, terus kami bilang dia ini adalah Jordan LC, kami dibilang hoak dan sok tahu, dan dia bilang yang diincar Persebaya itu Brendan Hamil. Iya deh, si paling tahu. Tapi apa kenyataannya? Bahkan seorang Brendan Hamil yang kalian yakin dia ini yang direkrut Persebaya, belum tentu dia yang direkrut, sebab baru-baru ini muncul satu lagi nama nih. Dia adalah Osama. Maksudnya Osama Malik. Osama Malik adalah seorang gelandang bertahan. Catat ya, gelandang bertahan. Asal Australia, berusia 33 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya ya, dia ini adalah mantan anak asuh Joseph Gombau di Odisha FC India. Ini sih kalau si Osama Malik ini jadi direkrut, fix Alwi dan Hidayat out ini mah. Di sisi lain, Persebaya pun kabarnya membidik mantan penyerang Dewa United Karim Rossi sebagai opsi jika nanti penyerang-penyerang lain yang diincar gagal didapatkan. Yang intinya adalah nikmatin aja rumornya, gak usah banyak protes. Persik Kediri kabarnya tengah menjajaki untuk mendatangkan penyerang Persita Tangerang Ramiro Vergonzi asal Argentina. Vergonzi ini dipersiapkan andai Yosef Ejejari nggak dilepas klubnya atau justru dibajak klub lain. Dan kami pribadi udah bikinkan prediksinya loh ya, kalau kemungkinan Vergonzi ini akan out dari Persita. Ya, dua tim ini memang tengah saingan nih, dan kita akan tunggu siapa yang akan mendapatkan Ejejari, apakah Persik Kediri ataupun Persita Tangerang atau justru klub lain. Tapi kabar terbaru, ada nama striker asal Brazil yang juga rekan satu tim Ejejari di Negeri 9 FC, yakni Casagrande, yang kabarnya pun dibidik oleh Persita Tangerang. Nah, kita akan lihat apakah dua tim terong ini akan tukeran pemain. Kok tukeran? Ya iyalah, Ejejari kan dibidik Persik Kediri tapi merapat ke Persita, dan Persita lepas Vergonzi ke Persik Kediri. Dari Persikabo kabarnya akan melepas salah satu pemain lokalnya, yakni Guntur Triaji ke tim Liga 2 PSMS Medan. Nah, udah kebacakan, kalau Guntur Triaji dilepas berarti Alwi Slamet dan Hidayat merapat ke Persikabo buat gantiin Guntur. Sementara itu, satu pemain asing kabarnya resmi dilepas, yakni Fedrinho, dan ini sudah diklarifikasi ya, jadi tinggal Kaizu, Conrado, dan Kainoa yang akan segera menyusul dilepas oleh Persikabo. Lalu bagaimana dengan Dimas Derajat? Nah, ini yang alot nih, Persikabo belum mau melepas Dimas Derajat. Aji Santoso sih yang belum mau lepas, sebab Aji ini sebenarnya suka sama Dimas. Apalagi setelah Dimas Derajat ini gacor di timnas, yang membuat manajemen Persikabo ini berpikir ulang melepas Dimas Derajat ke Persib. Nah, kan bener yang kami bilang, pemain itu meskipun udah terima tawaran klub lain dan pemain itu setuju buat gabung ke klub lain, tapi klub juga punya kuasa dan mereka berhak lepas atau enggak pemain itu. Jadi kembali kami katakan, kalau semuanya masih sebatas rumor, nego, atau deal, jangan terlalu berharap kecuali udah ada kata resmi.